Salam sukacita bagi kita semua yang diberkati Tuhan dengan pergantian hari pada hari ini. Kita percaya Tuhan sungguh memperhadapkan kepada kita semua perkara kehidupan hari ini, di mana di dalamnya kita akan mengerti segala pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Kita akan membaca mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru hari ini Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu untuk semakin mengerti pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus, yang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya, beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu,
Apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segeralah kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Saudara, luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, karena ternyata pekerjaan-pekerjaannya itu dapat dinyatakan dengan baik kepada kita. Asal kuncinya adalah kita sungguh-sungguh bergaul akrab dengan Tuhan. Dalam perikop pembacaan kita tadi, sangat jelas baik Petrus maupun Kornelius, mereka berdua sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Paling tidak dalam Kornelius misalnya, dia setia untuk mencari Tuhan, dia tekun, bahkan perbuatan baiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan dia rajin juga berdoa. Sementara Petrus, seorang rasul yang sungguh-sungguh mempertahankan ajaran agama Yahudi, tetapi pada saat dalam perikop pembacaan kita tadi, dia memperlihatkan sesuatu yang positif sekali bagi kita, yaitu bahwa dia berdoa kepada Tuhan dan ternyata Allah berkenan memperlihatkan kepadanya pekerjaan apa yang ingin dilakukan Tuhan melalui dirinya. Jadilah pada saat itu Kornelius dengan segala isi keluarganya percaya kepada Tuhan melalui kedatangan Petrus di rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sekitar kita banyak hal mustahil. Tetapi ketika kita sungguh bergaul erat dengan Tuhan, rajin berdoa kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dalam doa syafaat kita pada saat ini, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, Nyonya Agustina Patongluan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak T.R. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburulawal, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya W. Baharudin Dendang, Nyonya Peter Tenna, Ibu Martina Dendang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mampukan kami lebih setia lagi kepadamu dalam doa dan bergaul akrab denganmu, supaya kami mengerti pekerjaan apa yang Tuhan mau nyatakan di sepanjang hidup kami. Di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, kami berdoa khususnya yang sakit, yang telah kami sebutkan namanya maupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kami berdoa mendoakan yang berduka cita, biarlah mereka tetap dihiburkan. Yang berdoa mendoakan seluruh bentuk kegiatan pelayanan di jemaat ini, biarlah Tuhan juga memberkati kami semua, lebih khusus untuk ibadah emeritasi yang akan dilakukan pada hari Minggu ini. Kami mau berdoa mendoakan seluruh bentuk kehidupan yang akan kami jalani hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Sekalipun di masa pandemi, kami tetap berharap kepada Tuhan untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami terus dalam menjalani hari hidup kami, Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jalani kehidupan dengan baik hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat pagi. Shalom.